Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dijelaskan mengenai materi trigonometri, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub, serta identitas trigonometri. Pertama adalah koordinat kartesius dan koordinat kutub. Di SMP, kalian telah mengenal koordinat kartesius, yaitu digunakan untuk menyatakan letak suatu titik pada bidang datar. Selain menggunakan koordinat kartesius, letak suatu titik dapat pula dinyatakan ke dalam koordinat kutub. Perhatikan gambar berikut agar kalian dapat mengetahui perbedaannya. Pertama adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu yang mendatar kita sebut sebagai X, dan sumbu yang tegak kita sebut sebagai Y. Apabila ada suatu titik P, kita dapat menarik garis tegak lurus masing-masing dengan sumbu X dan sumbu Y. Jarak dari 0 ke titik ini adalah X. Jarak dari 0 ke atas sampai titik ini adalah Y. Sehingga kita bisa nyatakan titik P dengan X, Y. Sedangkan untuk koordinat kutub, kita sama-sama memiliki sumbu X dan sumbu Y. Tetapi untuk titik P, kita tidak menarik garis yang tegak lurus, melainkan menarik garis dari titik P ke titik asal, yaitu 0,0, kita namai sebagai R. Dan dari garis ini akan terbentuk suatu sudut dengan sumbu X, kita namai sudut alfa. Pada koordinat kutub dinyatakan sebagai P, R, alfa. Jadi, kalau pada koordinat kartesius, titik P dinyatakan dengan X, Y. Pada koordinat kutub, titik P dinyatakan dengan R, alfa. Hubungan dari keduanya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa kosinus merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sehingga kita dapat menuliskan kosinus alfa sama dengan X per R. Untuk mencari X, kita nyatakan sebagai perkalian antara R dikali cos alfa. Sedangkan untuk sin merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Sehingga kita tuliskan sin alfa sama dengan Y per R. Untuk mencari Y, kita bisa gunakan R dikali sin alfa. Apabila kedua koordinat ini kita satukan, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi titik P dapat kita pandang sebagai X, Y, atau R, alfa. Di mana X dapat kita cari dengan R kali kosinus alfa, Y dapat kita cari dengan R kali sin alfa. Jadi kita bisa mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Koordinat kartesius berarti kita mencari nilai X dan nilai Y, yaitu nilai X dapat dicari dengan R dikali cos alfa, nilai Y dapat dicari dengan R kali sin alfa. Bagaimana dengan kebalikannya untuk mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub? Pada koordinat kartesius, yang diketahui adalah nilai X dan Y. Sedangkan yang dicari adalah koordinat kutub atau kita mencari nilai dari R dan alfa. Nah, R sendiri merupakan sisi miring dari suatu segitiga siku-siku, sehingga kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan yang alfa, yang sudah diketahui adalah nilai
Y, dan nilai X, yaitu nilai Y adalah sisi depan sudut, nilai X merupakan sisi samping. Depan per samping merupakan perbandingan dari trigonometri tan. Sehingga tan alfa sama dengan X per Y. Untuk mencari alfa, kita gunakan alfa sama dengan arkos dari tan X per Y. Contoh soalnya seperti ini. Ubahlah koordinat berikut menjadi koordinat kutub. Pertama adalah titik A, 1, akar 3. Ini merupakan koordinat kartesius, di mana nilai X adalah 1, nilai Y adalah akar 3. Untuk mengubah menjadi koordinat kutub, berarti kita mencari nilai R, yaitu gunakan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan nilainya, yaitu akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah 3 atau akar 4, yaitu sama dengan 2. Jadi nilai R-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita mencari nilai alfa. Kita gunakan rumus tan alfa adalah Y per X. Kita substitusikan nilainya, Y-nya merupakan akar 3, X-nya merupakan 1. Sehingga tan alfa merupakan akar 3. Nah, dari koordinat ini, semuanya positif, baik X maupun Y, berarti letak koordinat A ada di kuadran 1. Sehingga nilai dari alfa adalah 60 derajat. Jadi kalian cari tan berapa yang hasilnya akar 3 dan ada di kuadran 1, yaitu 60 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan koordinat kutubnya yaitu A 2,60 derajat. Contoh soal kedua adalah titik B negatif 1, negatif 1. Caranya sama, kita mencari R, yaitu negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah 1, sama dengan akar 2. Untuk nilai tan, yaitu perbandingan antara Y per X atau negatif 1 dibagi negatif 1, yaitu tan alfa sama dengan 1. Perhatikan bahwa titik B, X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti titik B terletak di kuadran 3. Nah, kuadran 3 berarti nilainya antara 180 sampai 270. Sedangkan untuk tan alfa yang sama dengan 1, alfanya itu sama dengan 45. Tetapi ingat bahwa ini ada di kuadran 3, sehingga cara mencarinya adalah 180 derajat ditambah 45 derajat. Atau alfanya adalah 225 derajat, sehingga koordinat kutub yang kita cari hasilnya adalah B, akar 2,225 derajat. Contoh yang ketiga, koordinat C negatif 4,3, kita cari R-nya terlebih dahulu, yaitu sama dengan 5. Dan kita cari tan alfa sama dengan Y per X atau negatif 3 per 4. Nah, negatif 4,3 berarti ini letaknya berada di kuadran 2. Kuadran 2 merupakan rentang nilai yang berkisar antara 90 sampai 180 derajat. Sedangkan tan alfa yang sama dengan 3 per 4, alfanya yaitu 37 derajat. Sehingga nilai dari alfa pada kuadran 2 adalah 180 derajat dikurangi 37 derajat. Yaitu sama dengan 143 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan koordinat kutub adalah 5,143 derajat.
Untuk yang D, 6, negatif 2 akar 3. Kita mencari R. Di sini maaf, harusnya ada tanda negatif ya di sini. Tetapi nanti karena dikuadratkan hasilnya sama sih. Jadi 36 ditambah 12, hasilnya yaitu akar dari 48, atau kalau kita sederhanakan menjadi 4 akar 3. Nah, tannya adalah Y per X, yaitu negatif akar 3 per 6, atau menjadi negatif akar 3 per 3. Karena nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif, maka titik D berada di kuadran 4. Kuadran 4 berarti kita gunakan 360 derajat dikurangi sudut, yaitu sudutnya yang nilainya akar 3 per 3 adalah 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah 360 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu sama dengan 330 derajat. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 3, 330 derajat. Berikutnya adalah contoh soal untuk mengubah dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, yaitu titik E 2,150 derajat. Kita mencari nilai X, yaitu R cos alfa. Tinggal kita substitusikan, nilai R-nya sama dengan 2, nilai alfanya adalah 150. 150 terletak di kuadran 2, sehingga kita bisa gunakan relasi sudut 180 dikurangi 30 derajat. Kuadran 2, nilai yang positif adalah sin, sehingga nilai cos-nya adalah negatif, yaitu 2 dikali negatif cos 30. Cos 30 sendiri nilainya adalah setengah akar 3, sehingga hasilnya adalah negatif akar 3. Untuk mencari nilai Y sama dengan R kali sin alfa, yaitu sama dengan 2 kali sin alfa, atau sin 150. Caranya sama, karena 150 berada di kuadran 2, kita nyatakan 150 sebagai 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nilai sin pada kuadran 2 bernilai positif, sehingga hasilnya adalah 2 dikali sin 30, atau 2 dikali setengah, yaitu nilainya adalah 1. Sehingga nilai dari koordinat kartesius adalah negatif akar 3,1. Nah, berikutnya adalah materi mengenai identitas trigonometri. Misalnya kita memiliki koordinat kartesius seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan perbandingan trigonometri dari sudut alfa yang ada 6 itu, jadi sin alfa sampai dengan kotangen alfa. Kita juga bisa menuliskan teorema Pitagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mendapatkan identitas trigonometri yang pertama, kita bagi kedua ruas dengan R kuadrat. Jadi ini ruasnya dibagi dengan R kuadrat semua. Ini dibagi dengan R kuadrat, bagi dengan R kuadrat, dibagi dengan R kuadrat. X per R, kalau kita lihat, merupakan perbandingan dari kosinus alfa. Y per R merupakan perbandingan dari sin alfa. R per R sendiri merupakan 1. Sehingga kita bisa tuliskan identitas trigonometri X cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ini merupakan identitas trigonometri yang pertama.
Untuk mendapatkan identitas trigonometri yang kedua, kita bagi kedua ruas dengan X kuadrat. Jadi kalau tadi penyebutnya ini jadi R, sekarang dibagi dengan X kuadrat. Seperti ini. Sehingga X dibagi X ini nilainya 1. Y dibagi X adalah tan. R dibagi X adalah sekan. Sehingga nilainya adalah 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini juga bisa kita nyatakan sebagai tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangi 1. Bisa dirubah-rubah ruasnya seperti itu. Kemudian untuk yang identitas trigonometri ketiga, bagi kedua ruas dengan Y kuadrat. Seperti ini. Kemudian, X per Y sama dengan kotangan. Y per Y adalah 1. R per Y adalah kosekan. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Di sini ada alfa ya, di sini. Nah, ini merupakan identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri gunanya untuk apa? Jadi, gunanya untuk membuktikan suatu persamaan trigonometri. Contoh soalnya adalah seperti ini. Buktikan persamaan trigonometri berikut. Bahwa 3 kali sin kuadrat alfa ditambah 3 cos kuadrat alfa sama dengan 3. Untuk membuktikan suatu persamaan trigonometri, kalian hanya perlu menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Kalian bisa bekerja di salah satu ruas, misalnya ruas kiri dan ruas kanan sebagai tujuan kalian. Contohnya seperti ini. Kita bekerja di ruas kiri, artinya kita memodifikasi bentuk-bentuk di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanannya, sebagai tujuan kita tuliskan tetap. Seperti ini. Jadi yang ruas kiri kita faktorkan, angka 3-nya kita keluarkan, sehingga yang di dalam kurung menjadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Apabila ruas kiri dan kanan sudah sama, maka persamaan terbukti benar. Jadi yang kita modifikasi adalah ruas kiri, ruas kanannya adalah sebagai tujuan kita. Nah, untuk soal yang lain bisa juga yang dimodifikasi adalah ruas kanan, sedangkan tujuan akhirnya adalah ruas kiri. Itu terserah kalian. Nah, contoh yang kedua, buktikan persamaan berikut. Sin pangkat 4 alfa dikurangi cos pangkat 4 alfa sama dengan sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Ini merupakan selisih 2 kuadrat. Misalnya ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, apabila difaktorkan hasilnya adalah A dikurangi B dikali A ditambah B. Sehingga ruas kiri ini dapat kita faktorkan sebagai berikut. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sendiri nilainya adalah 1. Sehingga kita bisa tuliskan 1 dikali sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Karena ruas kiri dan ruas kanan sudah terbukti sama, maka persamaan ini terbukti benar. Oke, demikian adalah materi mengenai koordinat kutub, koordinat kartesius, dan juga identitas trigonometri.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.